Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Rabu 26 Agustus 2026. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Saudara, sebelum kita beraktivitas, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Dan marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, dan ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Begini firman-Nya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan sujud di depan kakimu, dan mereka akan tahu bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau memelihara firman-Ku untuk tabah, aku pun akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Aku datang segera, peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, ia akan kujadikan pilar di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Tema hari ini, pintu yang dibukakan Tuhan. Dalam hidup kita sering berbicara tentang kesempatan. Ada orang yang menunggu kesempatan pekerjaan, kesempatan melayani, atau kesempatan memperbaiki hidupnya. Namun, tidak semua kesempatan datang dari manusia. Ada saat-saat tertentu ketika Tuhan sendiri membuka pintu bagi hidup kita. Dalam kitab Wahyu 3 ayat 7 sampai 13, jemaat di Philadelphia menerima pesan yang penuh penguatan. Mereka bukan jemaat yang besar atau kuat. Bahkan dikatakan bahwa mereka memiliki kekuatan yang tidak seberapa. Namun mereka memiliki satu hal yang sangat penting. Mereka tetap memegang firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya. Karena kesetiaan itu, Tuhan berkata bahwa Ia telah membuka sebuah pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Dalam pandangan Tuhan, kesetiaan jauh lebih penting daripada kekuatan atau kemampuan. Dunia sering menilai seseorang dari seberapa besar pengaruh, kekuatan, atau keberhasilannya. Tetapi Tuhan melihat hati yang tetap setia. Bahkan ketika keadaan tidak mudah, janji Tuhan kepada jemaat ini juga memberi harapan besar. Tuhan melihat setiap kesetiaan yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Ia mengetahui setiap usaha
untuk tetap hidup benar di tengah tekanan. Dan pada waktunya Tuhan sendiri yang membuka jalan bagi umat-Nya. Mungkin kita merasa kemampuan kita terbatas atau situasi hidup tidak selalu mudah. Tetapi jika kita tetap memegang firman Tuhan dan hidup setia kepadanya, Tuhan sanggup membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Kesetiaan kita hari ini bisa menjadi jalan bagi pekerjaan besar Tuhan di masa depan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu. Terima kasih Bapa atas segala karya-Mu, atas segala pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, serta kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk hidup ini dan dalam melayani. Saat ini Tuhan, Engkau memberkati seluruh kehidupan umat-Mu dan seluruh umat-Mu, sehingga dalam kehidupannya tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, sekalipun banyak tantangan dalam kehidupannya. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati jemaat-Mu yang sedang berkumpul, lawati mereka yang sakit, dan kuatkan yang sedang berduka. Tuhan senantiasa memberikan penghiburan yang kekal, dan Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan dari seluruh jemaat-Mu. Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan umat di seluruh dunia. Bahkan Tuhan berkati bangsa dan negara dengan kedamaian, keamanan, dan kemakmuran. Berkatilah Tuhan agar bangsa ini terus penuh dengan damai sejahtera. Para pemimpin dari pusat sampai daerah-daerah, Tuhan memberkati. Tuhan, Engkau memberkati seluruh aktivitas jemaat-Mu pada hari ini. Kiranya apapun yang dikerjakan dalam seluruh kehidupannya, Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, dan pendidikan dari anak-anak-Mu. Tuhan, buka pintu berkat Tuhan dalam setiap kehidupannya. Tuhan mudahkan dalam setiap langkahnya. Dan saat ini Bapa, Engkau juga memberkati kiranya setiap apa yang menjadi harapan umat-Mu, Tuhan senantiasa berkati. Berkati juga umat-Mu tetap setia di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan senantiasa umat-Mu terus berpegang teguh dalam pengharapan kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ini syukur kami yang kami bawa. Doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita terus setia kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kita dan kita terima berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan memberkati.